Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua nih ya, guru-guru ya, dalam belajar P3K maupun CPNS ya. Ini P3K. Oke, kita sudah berkutat banyak sekali tentang video-video P3K. Jadi banyak teman-teman yang tanya, "Lu kok Kak nggak bahas skolastik?" Skolastik sudah dibahas sampai part berapa itu saya lupa, sampai 17 atau 16 itu sudah banyak sekali. Kompetensi teknis juga sudah banyak sekali, baik pedagogik maupun profesional. Oke, kali ini kita akan bahas untuk kompetensi teknis P3K bidang pedagogik yang ada di sumber LMS Guru Belajar ya. Untuk P3K itu ya. Yang dari LMS itu ya. Oke, untuk bagian kedua ini teman-teman yang kita bahas itu ya, untuk review bab 2 itu tentang karakteristik peserta didik untuk bagian pedagogik ya. Jadi kita akan bahas ini selama satu video ini ya, supaya terpisah-pisah. Tadi bab 1 tuh bagian 1 sudah kita bahas, yaitu tentang teori belajar ya. Sekarang yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Oke, kita simak saja untuk ulasannya berikut ini ya. Nomor 1 nih, guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Nah, pembelajaran yang dilakukan demikian karena pertimbangan apa? Apakah etnis peserta didik, apakah abad 20, apakah gender peserta didik, minat peserta didik, ataukah gaya belajar peserta didik. Nah, teman-teman, jadi kita harus paham pembelajaran yang memfasilitasi etnis, pembelajaran yang memfasilitasi gender, bagaimana memfasilitasi minat, bagaimana memfasilitasi gaya belajar. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari etnis. Etnis nih ya. Jadi etnis itu dalam satu kelas itu memungkinkan adanya banyak sekali etnis ya, banyak sekali suku, jenisnya suku-sukunya banyak sekali. Maka kita harus memperhatikan hal-hal ya, terutama untuk suku itu biasanya perbedaan bahasa. Kalau dalam satu kelas itu banyak sekali suku, maka bahasanya juga akan banyak ragamnya ya teman-teman ya. Maka bagaimana memfasilitasi pembelajaran yang berbasis memperhatikan karakteristik etnis itu, misalkan yang pertama menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik, karena memang perbedaan etnis itu banyak sekali misalkan dalam satu kelas. Contoh keduanya adalah memberikan contoh-contoh yang memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh yang dapat dimengerti dipahami oleh semua etnis. Itu contoh pembelajaran yang memperhatikan etnis. Kemudian yang next untuk minat, ini membuat siswa tertarik pada pembelajaran. Itu intinya untuk pembelajaran yang memperhatikan minat itu harus menyajikan pembelajaran yang mampu menarik siswa. Baik itu macam-macam, baik menggunakan media video, kadang CD, kadang poster berwarna, agar anak itu tujuannya senang. Ya, bukan hanya sekedar gaya belajarnya, tapi anak supaya senang, mampu memperhatikan pembelajaran yang sedang disajikan. Itu minat. Kemudian kalau belajar, ini fokusnya adalah jadi memfasilitasi kecenderungan gaya belajar siswa ya, atau peserta didik. Kan ada peserta didik dengan gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, ada gaya belajar kinestetik. Audio itu misalkan anak yang kecenderungan belajarnya senang dengan hal-hal yang bersifat audio atau mampu menyerap informasinya dengan cepat jika medianya adalah audio. Ya, kemudian visual itu dengan media yang terlihat, apa yang dirasakan oleh indera penglihatan. Kemudian kinestetik itu anak-anak atau peserta didik yang cenderung lebih bisa memahami pembelajaran dengan cara memanipulasi objek secara langsung. Itu kinestetik ya. Jadi intinya tujuan dari pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan gaya belajar atau karakteristik gaya belajar itu tujuannya adalah untuk memudahkan belajar. Ya, memudahkan belajar bagi seluruhnya. Jadi ini kompleks ya, tidak hanya bervariasi dari misalkan untuk pertemuan 1 ini menggunakan media audio, pertemuan 2 visual, tidak begitu, tapi harus menyajikan dalam satu konten pembelajaran itu memfasilitasi semua. Bisa audio, video, kinestetik, semuanya harus dikembangkan gitu ya. Itu gaya belajar. Bedanya tadi apa dengan minat? Kalau minat itu tadi siswa itu harus diarahkan tertarik dengan berbagai media, itu tujuannya untuk menarik. Kalau gaya belajar itu untuk memudahkan, yang memudahkan, memfasilitasi siswa dengan berbeda gaya belajar itu masuk gitu ya. Kemudian yang terakhir gender.
itu memberikan pelayanan pendidikan contohnya ya, yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin. Contohnya untuk mapel olahraga misalkan ya. Jadi siswa pria, peserta didik pria dan peserta didik wanita itu memiliki perbedaan karakteristik ya dalam hal gender ya, perbedaan jenis kelamin. Misalkan untuk kekuatan, ketahanan dan lain-lain. Misalkan kita satu contoh untuk anak, misalkan lempar apa itu? Tolak peluru, ya itu kan harus dibedakan anak pria dan anak wanita dengan berat yang berbeda tolak pelurunya. Itu memperhatikan gender teman-teman. Jadi untuk soal yang kita bahas kali ini, melakukan proses pembelajaran menggunakan berbagai macam media ya, tapi tujuannya untuk apa? Untuk supaya agar peserta didik itu tertarik teman-teman. Kalau tertarik berarti yang dikembangkan apa? Jelas sekali ya, kalau yang tujuannya tertarik itu adalah minat peserta didik. Oke, soal berikutnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat atau kurang aktif dalam belajar. Nah, tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apa? Aspek sosial, apakah karakteristik sosial, motivasi, apakah kultural atau status sosial atau kesulitan belajar. Nah, ini yang masuk dalam karakteristik peserta didik itu yang A, B, C, D. Jadi kita tidak akan bahas yang kesulitan belajar, karena kesulitan belajar itu bukan karakteristik dari peserta didik. Oke ya. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Untuk sosial itu artinya perkembangan sosial. Jadi pembelajaran yang memperhatikan karakteristik perkembangan sosial itu contohnya adalah melaksanakan pembelajaran yang kooperatif. Ya, pembelajaran kooperatif akan mengembangkan sikap kerjasama. Jadi sikap kerjasama itu dipentingkan untuk perkembangan sosial, saling menghargai ya. Dalam pembelajaran kolaboratif juga, pembelajaran kolaboratif itu mengembangkan sikap saling bantu, saling berbagi dalam pembelajaran. Ini akan memfasilitasi siswa dengan perbedaan perkembangan sosial. Kemudian kalau motivasi, ini contoh pembelajarannya ya, kita bahas ya. Contohnya adalah menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari topik tertentu. Ini contoh motivasi. Menginformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, itu juga bagian dari motivasi. Memberikan humor, itu juga motivasi. Menggunakan media pembelajaran, itu juga untuk merangsang memotivasi siswa. Untuk memberi reward atau hadiah atau pujian, memberi reward, hadiah, pujian itu bagian dari motivasi. Memberikan semangat itu juga bagian dari motivasi, seperti pada soal yang di samping itu ya. Kemudian kalau kultural teman-teman, kultural itu pelaksanaan pembelajaran itu diarahkan untuk memfasilitasi berbagai macam ragam budaya atau keberagaman budaya yang ada di sekolah. Nah, ketika menjelaskan materi pembelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh juga perlu memperhatikan atau mempertimbangkan keberagaman budaya. Ya, budayanya macam-macam ya, jadi harus memperhatikan itu juga ya. Jangan sampai kita mengajar kepada peserta didik dengan ragam kultural atau ragam budaya yang macam-macam, tapi kita pilih salah satu dan itu menyebabkan peserta didik yang lain itu tidak paham apa yang dibicarakan. Kemudian status sosial teman-teman. Status sosial ini hubungannya erat dengan kedudukan, kondisi ekonomi dan lain-lain ya. Jadi dalam pembelajaran itu jangan sampai kita itu membeda-bedakan atau bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Nah, memberikan tugas-tugas juga harus kiranya diselesaikan oleh semua peserta didik. Ya, harus mampu diselesaikan oleh semua peserta didik. Jangan sampai karena latar belakang ekonomi yang berbeda itu menyebabkan peserta didik lain tidak bisa mengerjakan ya, mengerjakan tugas. Misalkan memberi tugas untuk membuat karya A, padahal karya A itu biayanya sangat mahal. Nah, itu dalam satu kelas itu kan macam-macam ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang apa dan apa, itu kita harus perhatikan itu. Jangan sampai anak peserta didik itu tidak terfasilitasi karena kita itu tidak memperhatikan status sosial. Jadi mana yang untuk menjawab soal ini ya, pada soal ini itu peserta didik itu kurang semangat, maka guru memberikan semangat itu bagian dari yang jelas itu adalah motivasi ya. Kita sudah terangkan tadi ya, bagian dari motivasi itu macam-macam itu. Next, berikutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya macam-macam atau beragam. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik ya. Visual itu berkembangnya dengan
penglihatan. Kalau auditory itu berkembangnya atau mudah menyerap informasinya dengan media audio ya. Kemudian kalau kinestetik itu cenderung untuk memanipulasi objek secara langsung atau aktif dalam kegiatan ya. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu apa? Apakah menggunakan program audio dan modul? Apakah menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket? Apakah menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab? Apakah menggunakan media audio, video, dan percobaan? Apakah menggunakan modul dan PowerPoint? Coba kita akan bahas satu persatu. Kalau program yang lihat ya, menggunakan program audio berarti audio. Kalau modul itu berarti masuknya ke visual. Jadi ini audio dan visual saja. Jadi kinestetik tidak tercover di sini ya, teman-teman ya. Untuk yang B, menggunakan media komik. Komik itu visual, teman-teman. Buku paket juga visual. Jadi visual. Dua-duanya visual. Jadi ini ya, tidak memfasilitasi auditory dan kinestetik. Kalau menggunakan metode ceramah itu masuknya audio. Diskusi juga audio. Tanya jawab itu juga audio. Diskusi bisa audio, bisa kinestetik, tapi cenderungnya audio ya. Jadi ini hanya cenderung ke audio saja. Yang visual tidak diberikan ya, tidak difasilitasi. Kalau menggunakan media audio, jelas audio, video, jelas visual ya. Percobaan kinestetik. Jadi yang D ini lengkap. Audio, video, kinestetik. Audio, visual atau ya visual dan kinestetik ya, auditory, visual, dan kinestetik. Kemudian menggunakan modul dan PowerPoint. Modul itu visual, PowerPoint itu juga visual, maka dua-duanya visual. Nah, yang memfasilitasi ketiga-tiganya yang mana? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan apa? Apakah memasang puzzle, apakah menendang bola, mewarnai pola, menciplak huruf, meronce, membuat kalung. Oke teman-teman, coba kita perhatikan. Jadi di sini yang dibahas adalah motorik kasar. Berarti kalau motorik kasar kita juga harus berpikir bahwa mana motorik kasar, mana motorik halus kan gitu. Jadi dalam perkembangan motorik siswa itu ada dua, motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar ini melibatkan kelompok otot besar, otot kaki, otot tangan ya, utamanya otot kaki dan otot tangan bagian atas ya, untuk melakukan gerakan. Contohnya merangkak. Ini untuk tahap anak-anak kecil ya. Duduk, tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, melempar bola, menendang bola, dan lain-lain. Itu menggunakan motorik kasar dengan otot-otot besar, otot kaki dan otot tangan. Oke ya. Kalau motorik halus itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot-otot kecil, koordinasi mata tangan. Ya, ini koordinasi mata tangan. Menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, memasukkan balok sesuai bentuknya dan macam-macam. Ini menggunakan pergelangan tangan ya, tangan ya, intinya jari-jari ya. Keterampilan jari-jari, koordinasi mata dan tangan itu namanya perkembangan motorik halus. Teman-teman harus paham ya. Jadi motorik kasar itu otot-otot besar, kaki, tangan. Kalau motorik halus itu tangan, pergelangan tangan, mata. Itu. Jadi kalau memasang puzzle opsi yang A, memasang puzzle itu masuknya di motorik halus. Menendang bola itu motorik kasar. Mewarnai pola itu motorik halus, menjiplak huruf motorik halus, meronceng membuat kalung itu juga motorik halus gitu ya. Jadi mana yang merupakan motorik kasar? Tentu saja jawabannya adalah B ya, dengan mudah ya. Mudah sebenarnya kalau paham itu mudah sekali. Next berikutnya soalnya adalah begini. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kochberg terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap naively egoistic orientation yaitu tahap di mana anak-anak menilai baik buruk berdasarkan apa? Apakah akibat perbuatan, ketertiban sosial, kontrak imbal jasa, persetujuan orang lain, atau hati nurani. Nah, kita akan bahas ini ya teman-teman ya. Jadi ini Kochberg ini punya teori yang agak panjang, jadi kita jelaskan pada slide berikutnya. Oke, jadi tahap perkembangan moral menurut Kochberg itu ada tiga tahap, dikembangkan menjadi 6 tahap ya.
3 tahap itu, tahap pertama itu namanya pre-konvensional. Itu sekitar usia 6 sampai 10 tahun. Ada tahapan ini yang menjadi pokoknya. Yang pertama adalah obedience and punishment. Obedience and punishment. Jadi anak menilai baik buruk itu berdasarkan akibat perbuatan. Kalau akibat perbuatan itu namanya obedience and punishment. Punishment itu hukuman ya. Jadi misalkan melakukan ini mendapat hukuman, melakukan ini mendapatkan hadiah itu ya. Itu anak melaksanakan itu akibat perbuatan. Kemudian yang kedua, tahap kedua setelah obedience and punishment itu adalah naively egoistic orientation. Ini yang ditanyakan tadi ya. Jadi ini menilai baik buruk itu berdasarkan kontrak atau imbalan atau jasa, atau apa yang mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri dalam melakukan perbuatan baik atau buruk. Ya. Jadi melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk itu dasarnya adalah kontrak atau imbalan jasa atau imbalan gitu ya. Lanjut untuk tahap kedua. Tahap kedua itu ada tahap konvensional, itu antara 10 sampai 17 tahun, jadi masa remaja awal. Itu ada 2 tahap juga. Ini kita masukkan ke tahap ketiga, yaitu good boy orientation atau good boy and girl orientation. Jadi orang itu atau peserta didik atau anak itu menilai baik buruknya berdasarkan persetujuan orang lain. Kalau orang lain mengatakan ini tidak baik, maka dia akan mengikuti. Ya, berdasarkan persetujuan orang lain. Ini teman-teman perlu menghafalkan apa yang saya cetak hitam. Gitu ya. Kemudian authority and social order maintenance orientation itu menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Jadi apa yang umum di masyarakat itu ikut ya. Menilai baik buruk berdasarkan pandangan umum, ketertiban sosial. Kemudian untuk tahapan yang tinggi ketiga, ya tahapan ketiga. Tahap 3 adalah tahap post konvensional, itu usianya 17 sampai 28 tahun. Ini tahapnya sudah menuju ke tinggi ya. Ini ada 2 tahap juga, yaitu tahap kelima itu contractual legalistic orientation. Contractual legalistic orientation. Ini orang menilai baik buruk, benar salah berdasarkan hukum yang berlaku. Kalau melanggar hukum maka itu tidak baik. Mencuri, melanggar hukum berarti tidak baik. Ini peserta didik atau anak usia 17 sampai 28 tahun itu cenderung untuk bisa menilai seperti ini berdasarkan hukum. Ya. Kalau berikutnya yang terakhir, ini conscience of principle orientation. Conscience of principle orientation. Ini orang menilai baik buruk itu berdasarkan hati nurani. Jadi teman-teman perlu menghafalkan 6 ini. Obedience and punishment itu berdasarkan akibat perbuatan. Naively egoistic orientation itu imbalan jasa, kontrak. Kemudian kalau good boy orientation itu persetujuan orang. Kalau authority and social order maintenance orientation itu berdasarkan ketertiban sosial. Kalau kontrak legalistic orientation itu berdasarkan hukum. Kalau conscience of principle orientation itu berdasarkan hati nurani. Yang paling tinggi adalah berdasarkan hati nurani atau conscience of principle orientation. Jadi kita bisa jawab untuk soal ini tadi ya, perkembangan moral berdasarkan Kohlberg. Ini beberapa tahap. Nah, tahap naively egoistic orientation tadi apa? Nah, kalau akibat perbuatan itu adalah tadi obedience and punishment. Obedience and punishment itu akibat perbuatan. Kalau ketertiban sosial itu tadi adalah authority and social order maintenance or orientation. Kalau kontrak imbalan jasa ini naively egoistic orientation yang tanyakan. Kalau persetujuan orang lain ini adalah good boy orientation. Kalau hati nurani itu adalah yang tertinggi, itu adalah conscience of or principle orientation. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, berikutnya perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berdasarkan pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal. Jadi verbal itu tidak dipahami gitu ya pada operasional konkret peserta didik misalkan. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan apakah media poster, media gambar, media grafis, media cetak atau media benda nyata. Nah ini tentu saja teman-teman kalau operasional konkret itu ya paling bagus adalah penggunaan media-media cara nyata ya, media konkret atau media nyata. Jadi media nyata yang menggambarkan benda-benda aslinya itu yang paling bagus untuk
tahap perkembangan operasional konkret. Jadi jawaban yang paling tepat tentu saja adalah jawaban yang E. Gitu ya teman-teman ya. Tidak usah kita bahas satu persatu, ini teman-teman juga sudah paham sekiranya. Next, ada satu kasus soal begini ya teman-teman. Soalnya berupa studi kasus, nanti kita akan analisa. Jadi Pak Adit itu seorang guru SMP X. Nah, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ingat ya teman-teman, latar belakang kondisi keluarga. Ada yang mampu, ada miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik terutama yang mana, apakah etnik, kultural, motivasi, minat, atau status sosial. Nah, kita tadi sudah bahas satu persatu ya, kita ulangi lagi. Kalau etnis, itu contoh kegiatannya adalah menggunakan bahasa yang dimengerti oleh peserta didiknya karena perbedaan etnis. Memberikan contoh-contoh dalam memperjelas tema yang sedang dibahasnya, juga contoh dapat dimengerti dipahami oleh semua etnis yang ada di sekolah itu ya, itu kalau etnis. Kalau kultural itu dalam pembelajaran itu harus memperhatikan keragaman budaya ya, karena budayanya macam-macam, jadi harus memperhatikan perbedaan budaya dalam melaksanakan pembelajaran. Kalau motivasi itu macam-macam caranya ya, dari dalam pembelajaran itu misalkan memberi semangat, menginformasikan pentingnya suatu topik, menginformasikan tujuan atau yang ingin dicapai atau kompetensi yang akan dicapai, kemudian memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, itu bagian dari motivasi. Kalau minat itu membuat siswa tertarik pada pembelajaran dengan berbagai macam, baik itu media atau strategi pembelajaran yang ada, itu minat. Kalau status sosial itu dalam melaksanakan pembelajaran dengan memfasilitasi seluruh perbedaan dari status sosial, latar belakang, kondisi keluarga, mampu tidak mampu, miskin kaya miskin, pejabat atau bukan. Itu jangan sampai kita itu membeda-bedakan atau bersifat diskriminatif dalam memberikan pelayanan ya. Misalkan memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik, tadi kita sudah bahas. Karena memang perbedaan latar belakang itu macam-macam ya. Ekonomi, sosial itu juga macam-macam. Jadi jawaban yang tepat karena di sini adalah memperhatikan latar belakang kondisi keluarga, kaya miskin, pejabat bukan pejabat, pekerjaan, ini termasuk dalam status sosial. Next, pada suatu pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Ini busana daerah. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik aspek apa? Minat, moral, status sosial, etnis, atau motivasi. Kita tadi sudah bahas ya, kalau minat itu membuat pembelajaran itu menarik dengan berbagai macam media. Kemudian kalau moral itu melakukan proses pembelajaran harus mempertimbangkan perkembangan moral. Ya tadi kita sudah bahas tentang moral ya, milik Colbert itu tadi ya. Kemudian kalau status sosial itu perbedaan kedudukan, itu harus difasilitasi perbedaan ekonomi dan lain-lain. Itu jangan sampai kita itu diskriminatif. Kemudian kalau etnis tadi adalah perbedaan suku, perbedaan etnis. Itu dalam etnis itu biasanya tentang bahasa yang digunakan kan macam-macam. Jadi harus memfasilitasi itu, harus bisa dimengerti oleh seluruh etnis yang ada di kelas ya, atau seluruh suku. Kemudian kalau motivasi itu berhubungan tadi ya dengan memberikan semangat bagi yang tidak semangat, kemudian memberikan reward ya memberikan humor, penggunaan media, kemudian menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari topik, itu motivasi. Jadi kalau dalam hal ini menggunakan busana daerah itu berarti mengembangkan tentang etnis ya teman-teman ya, etnis ya. Suku, etnis, budaya, busana, itu bahasa daerah, itu juga masuknya etnis. Next, Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama titik apa. Ini asal daerah, yang dilihat adalah asal daerah.
Nah, kita akan bahas ya. Kalau minat tadi membuat siswa tertarik dengan berbagai macam media atau strategi. Kalau etnis itu memfasilitasi peserta didik yang macam-macam etnisnya ya. Etnisnya macam, suku bangsanya macam-macam, bahasanya macam-macam, budayanya macam-macam. Nah, ini terutama untuk bahasa, lagu kebangsaan itu nanti kita bahas ya. Kemudian kalau kultural itu macam-macam budaya ya, memperhatikan berbagai macam-macam keberagaman budaya. Kalau gender itu jenis kelamin, kalau status sosial tadi membeda-bedakan kedudukan ya, jangan sampai kita diskriminatif. Jadi jawaban yang tepat yang mana, apakah kultural atau etnis? Kalau kultural itu memperhatikan keberagaman budaya ya. Kalau etnis itu memperhatikan berbagai macam suku, bahasa, itu etnis. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana kira-kira, kultural atau etnis? Nah, yang paling bagus adalah kultural, karena ini lagu asal daerah itu masuknya adalah keberagaman budaya. Ya teman-teman ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini untuk pedagogik bagian 2, ini karakteristik peserta didik. Semoga untuk materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.